95.1 Top FM Paguyangan. Masih Anda ikuti bincang-bincang khusus bersama Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Brebes, Bapak Dr. Andes Muhammad Agus Wahid MKes ya. Beliau Kepala Pelaksana Harian BNK Brebes didampingi oleh Mas Lukman dan Mas Raffi, dan masih kita bahas seputar sosialisasi penyalahgunaan narkoba. Pak Agus, ini terkait dengan pengguna narkoba. Apakah benar pengguna narkoba ini nantinya tidak akan dihukum karena yang bersangkutan disebut sebagai korban? Bagaimana ini Pak Agus? Ya baik, begini Mas, ya. Mungkin saya luruskan bahwa maksudnya penjual atau pengedar, ya. kurir, pengguna maupun bandar, semuanya sama-sama melakukan kejahatan narkoba, berarti semuanya, baik itu pengguna, pengedar, penjual dan lain, semuanya dianggap melakukan kejahatan narkoba. Ya. Nah, kalau mereka tertangkap tangan, maka akan diproses di pengadilan. Nah, hasil mungkin setelah adanya putusan itu, ada putusan sidang itu, apakah yang bersangkutan nanti putusan hasil putusan pengadilannya mungkin rehab? Ya. Nah, itu mungkin bisa kita rehab karena semuanya ditentukan melalui proses pengadilan, Mas. Nah, kebetulan untuk proses rehab kita kita bekerja sama dengan institusi dari, kalau yang wanita BRSKP Purwokerto ataupun dengan pihak PNN yang di Lido dan lain-lain. Ya. Jadi kita intinya semua akan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ya. Nah, apapun keputusannya nanti keputusan pengadilan lah yang menentukan. Ya. Artinya ketika ada pengguna atau korban ini ingin dengan sukarela minta direhabilitasi, bagaimana itu Pak Agus? Kalau itu malah harapan saya, begitu. saya, monggo semua warga masyarakat Brebes yang keluarganya, panjenengan tahu keluarganya, salah satu anggota keluarganya ada yang kecanduan narkoba ataupun obat-obatan terlarang lainnya, monggo hubungi kami. Insya Allah akan kami rehab. Apakah nanti tidak ditangkap kemudian diproses? Insya Allah kalau sifatnya seperti itu kita tidak, Mas. Jadi selama ini kalau yang pengguna kita kan nggak tahu, dan mereka juga kita insya Allah kita lindungi karena mereka satu tidak tertangkap tangan, dan mereka karena rehab mungkin kita anggap bahwa mereka sudah sadar, dan insya Allah mungkin ada keinginan yang luar biasa. Karena kecanduan ya, kita tahu sendirilah. Dulu saya pecandu rokok, ingin berhenti merokok aja susahnya kan, bukan main. Alhamdulillah ini sudah bisa karena niat memang, alhamdulillah itu. Jadi monggo siapapun dari masyarakat Brebes, keluarganya, barangkali ada anggota keluarganya yang ingin direhab, kita fasilitasi. Insya Allah kalau yang perempuan kita kirim ke BRSKP Baturaden, di situ memang khusus untuk laki-laki. Kalau yang ke Lido itu untuk perempuan. Semuanya itu gratis. Permasalahannya untuk menepis ketakutan itu tadi Pak Agus, takut nanti ditangkap dan diproses. Menepis ketakutan, rasa takut seperti itu bagaimana itu Pak Agus? Yang dilakukan BNK. Yang kita melalui sosialisasi sebetulnya sudah kami sosialisasikan, monggo siapapun mungkin. Pada kesempatan kali ini kebetulan mungkin ini bisa nyampe ke seluruh lapisan masyarakat. Monggo siapapun warga masyarakat Brebes yang merasa bahwa ada salah satu anggota keluarganya atau yang ingin rehab agar bisa lepas dari kecanduan bahaya narkoba, monggo silakan hubungi kami. Nanti kalau mungkin bisa kurang begitu jelas, nanti kita bisa datangi rumahnya, kita berikan penjelasan lain. Monggo barangkali Pak Lukman mau menambahkan, monggo. Iya Mas Lukman, itu bagaimana itu cara yang ingin direhabilitasi?
seperti tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa manakala atas kesadaran minta direhab, dijamin tidak akan ditangkap. Mereka yang ditangkap adalah mereka yang tengah mabuk-mabukan, berarti ketangkap tangan, ada barang buktinya, ada BB-nya. Iya. Menggunakan sabu ada sabunya, gitu. Jadi ada sabu-sabunya. Menggunakan ekstasi ada ekstasinya. Tapi kalau mereka dengan kesadaran sendiri, kemudian ingin direhab, maka dijamin tidak ada masalah. Karena dinas sosial pun membuat panti rehabilitasi. Kalau mereka mau rehab ditangkap ya nanti apalah artinya anggaran rehabilitasi itu kan, satu itu. Kemudian cuma memang syaratnya sederhana juga kalau ingin direhabilitasi seperti tadi Bapak pimpinan menyampaikan, tinggal lapor ke kami, siapa yang melapor orang yang bertanggung jawab. Bisa orang tuanya, bisa mungkin perangkat desa di mana yang bersangkutan ada. Kemudian nanti kami akan mengirimkan tim asesmen ke sana yang terdiri dari tim dari Badan Narkotika dan kita minta bantuan dari Dinas Kesehatan, tenaga medis karena kami harus melakukan asesmen benar apakah ini pecandu, apakah ini bukan gangguan jiwa karena antara tadi Pak Agus mengatakan, Pak pimpinan kami Pak Agus Wahid, pimpinan kami mengatakan akibat untuk pecandu narkoba itu mati dalam kecanduan, gila gitu. Jadi antara gila dengan pecandu ini bisa beda-beda tipis. Kalau yang sudah pecandu berat maka kita perlu membawa tenaga medis, dokter dalam hal ini untuk memeriksa apakah betul pecandu, bukan gangguan jiwa. Lah kalau betul, baru kita akan rujuk ke panti rehabilitasi di Baturaden Purwokerto atau di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido. Selama berapa lama itu, Mas? Tergantung sana. Gitu. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung dari pihak sana, dari pihak panti rehabilitasi. Ya. Di Brebes sendiri belum ada panti rehabilitasi itu, Mas Lukman? Panti rehabilitasi belum ada. Kalau dulu sebenarnya rumah sakit umum daerah ditunjuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi menjadi instansi penerima wajib lapor, tapi tugasnya hanya untuk rawat jalan. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak. Begitu. Iya, oke, terima kasih Mas Lukman. Mas Rafi mau menambahi apa yang tadi disampaikan Mas Lukman cukup ya. Pak Agus, ini menarik sekali dari informasi yang kita tahu ya bahwa selama ini selalu artis dan artis. Terakhir ini juga ada salah satu juga ya artis yang terakhir ini terdapat menggunakan narkoba. Ini sebenarnya apakah pengguna narkoba atau korban dan lain-lain ini yang berkaitan dengan narkoba itu selalu artis dan artis. Artinya begini Pak Agus, apakah di Kabupaten Brebes secara data ini memang tidak ada yang tertera di data bahwa ini sekian pengguna narkoba yang ada di Kabupaten Brebes atau data-data lainnya? Di Kabupaten Brebes secara data bagaimana Pak Agus? Kalau secara data kita memang angka pastinya belum ada, cuma artinya ada Pak Agus. Kemarin ada, itu ya? Kemarin hasil dari tangkapan Polres Brebes ada Pak. Di wilayah maaf lokasinya tidak saya sebutkan. Itu ini tapi yang jelas ada ya ada. Pak Agus ya. Karena kenapa artis mungkin karena satu pabrik, yang kedua itu memang harganya memang mahal. Kalau mungkin misal saya mau beli itu kayaknya eman-eman. Karena apa? Karena harganya itu yang 1 kilo sabu itu hampir 1,5 miliar. 1 gram ya? 1 kilo. 1 kilo. Kalau 1 gramnya mungkin antara mungkin di pasar antara 800 sampai 1 juta. Tapi tetap aja di Brebes ada pengguna. Namanya narkoba, kejahatan narkoba itu memang bungkusnya semi bisnis kan. Jadi apapun memang itu susah sekali di berantas. Oleh karena itu kita hanya mencoba kita membuat pagar agar jangan sampai ini menyebar luas. Kita kondisikan seperti betul. itu. Upaya kita memang untuk memberantas keseluruhan mungkin agak sulit ya. Ini perlu semua elemen masyarakat semuanya, baik itu dari kepolisian, tentara, masyarakat semuanya harus bahu-membahu karena untuk membentengi diri. Nah seperti ini, kalau insya Allah memberantas narkoba itu dengan
apa yang kita lakukan terhadap pandemi corona, Iya. ini kan semuanya ikut terlibat. Insya Allah itu Iya, bisa, betul. bisa langsung. Kalau segala sesuatunya saling bahu membahu Iya, ya, betul. semua elemen masyarakat ya Pak Agus ya. Dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten sampai pusat itu bisa. Apalagi Presiden juga sudah menyampaikan statementnya ya Pak Agus ya, bahwa ini seperti apa namanya gunung es ya, Iya, benar. yang Dan ini memang darurat narkoba. betul. Narkoba. Dan ya ketika seorang pemimpin sebuah negara menyampaikan atau mengatakan statement yang seperti itu, artinya juga ini sudah merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pihak dari Badan Narkotika Kabupaten, Nasional Kabupaten atau juga kepolisian dan sebagainya, tapi semua elemen seperti yang Pak Agus tadi sampaikan ya. Betul, Mas, betul. Jadi kita memang kondisinya sudah darurat sekali. Kalau hitungan angka statistik mungkin sekitar 40 per hari itu orang meninggal karena narkoba. 40 orang per hari. Di Indonesia itu, Indonesia. di Indonesia. Makanya itu sesuatu yang seharusnya memang penanganannya. Kalau menurut saya, pengen saya itu penanganannya seperti penanganan wabah corona yang seperti ini. Dari Tapi kenyataannya bagaimana Pak Gus? Ketika penanggulangan COVID-19 ini benar-benar semua elemen masyarakat, untuk narkoba sendiri bagaimana? Harapan saya mudah-mudahan nantinya bisa seperti itu. Artinya selama ini belum Pak Jadi Agus ya. Kita mungkin kekurangan. ini Pak, kalau selama ini belum karena perbedaannya kenapa? Karena Iya. virus corona ini bisa menular, maka Oh, iya, penanganannya iya. harus secepatnya Iya. putus rantai. Ya Kalau betul. berbicara tingkat korban, Iya. sebenarnya korban penyalahgunaan narkoba nggak kalah hebatnya. Tadi pimpinan sudah menyampaikan 40 orang per hari. Per hari. Ini tidak catatan yang tidak dalam sedikit. satu ya. bulan itu berarti 1.200 orang, satu iya. tahunnya 15.000. Itu real ya Mas Lukman ya? Real. Satu hari Hasil 40. penelitian Universitas Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional. Luar biasa. Jadi itu kan ya. cuma tidak menular, Ya. karena bukan virus ya, Mm. nularnya Betul. Pengaruh. Iya. Jadi memang benar apa yang sudah dilakukan Pak Agus dan jajarannya Mas Lukman, sosialisasi yang sangat gencar ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Ini sudah dilakukan selama ini. Ini hanya bukan berhenti tapi dipending karena adanya pandemi wabah corona. Jadi saya juga sering memonitor Pak Agus kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNK selama ini, termasuk juga apa yang disampaikan Mas Lukman secara langsung, termasuk juga Mas Raffi ya, informasi bahwa ini BNK melakukan beberapa sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian ke beberapa tempat di lingkungan masyarakat. Ini berhenti atau lebih tepatnya tidak berhenti, dipending hanya karena pandemi corona, di mana kita menghindari keramaian ataupun kerumunan. Tetapi itu pun sebenarnya juga tidak dipending karena Pak Agus ya melalui Mas Lukman kemudian merapat ke kami untuk menyampaikan sosialisasi di radio Top FM Paguyangan dan Singosari FM Brebes, karena ini juga nantinya akan didengar oleh masyarakat, yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Agus selaku Kepala Pelaksana Harian BNK Brebes, juga Mas Lukman dan Mas Raffi ini bisa dicerna kemudian diketahui oleh masyarakat, agar masyarakat juga tahu bagaimana sangat berbahayanya tentang ketika kita atau masyarakat sudah terlibat dalam penggunaan narkoba ini, baik korban maupun pengedar juga penjual ya Pak Agus ya. Karena seperti yang tadi Pak Agus bilang, apa itu Pak Agus, kalau sudah masuk ke narkoba ada 3 itu tadi, apa itu Pak Agus? Iya. Intinya sedulur Brebes ora usah merek-merek narkoba, apa nyacak narkoba. Ya. Karena akibatnya telu Mas. Yang pertama kendir, melebubui, yen ora yang mati. Nah, inilah bagaimana bahayanya narkoba ya Pak Gus. Bahkan seorang pemimpin negara, Presiden Republik Indonesia juga menyampaikan ya bahwa ini permasalahan yang tidak sepele. Artinya semua tentunya kalau seorang pemimpin sebuah negara juga sudah berstatement seperti itu, secara otomatis ke bawahnya juga dengan sendirinya akan bahu-membahu dengan kesadaran sendiri, begitu ya. Mas Lukman, Mas Raffi, ini yang menarik. Kalau selama ini closing statement ada namanya statement ya untuk penutup,
ada selalu disampaikan. Ini kalau closing statementnya Pak Agus satu bait syair atau Mas Lukman satu bait syair, ya bagaimana ini? Karena saya rasa ini menarik sekali ya, closing statementnya ini lain daripada yang lain. Sebelum mungkin ada beberapa kalimat barangkali untuk closing statement, tapi tidak banyak sekali Pak Agus closing statement, entah itu himbauan atau apa, sedikit saja, tapi diakhiri juga dengan satu bait yang ingin disampaikan dari Pak Agus selaku Kepala Pelaksana Harian, juga mungkin Mas Lukman atau mungkin juga Mas Raffi. Diawali dari Pak Agus, closing statement Pak Agus, terus jangan lupa karyanya Pak Agus sedikit saja. Silakan. Sedulur warga Brebes semuanya, ora usah reka-reka, ora usah gagahan. Pesen saya aja merek-mereki narkoba. Karena akibatnya mukur telu, angger sampean brek narkoba, sampean nyak-nyak narkoba, sampean demen maring narkoba, yen ora kentir, melebubui, ya mati. Nah, begitu Mas. Jadi monggo sedulur warga Brebes semuanya, kita jauhi narkoba dengan hidup sehat tanpa narkoba. Luar biasa. Lagunya mana satu bait lagunya Pak Agus? Ini karena beliau pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Paguyangan. Pak Agus ini selain selaku pejabat ya, beliau selaku Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Tapi orang bilang, bukan Pak Agus bilang ya Mas Lukman ya, orang bilang termasuk saya dan Mas Lukman, Pak Agus juga punya darah seni. Bahkan tadi lagunya juga itu merupakan lagu pembuka, dan tadi pada saat break itu lagu juga kita dengar, itu adalah karya dari Pak Agus ya. Jadi nggak ada salahnya, silakan Pak Agus satu bait lagu untuk diperdengarkan ke pendengar Top FM dan Singosari Brebes. Tidak usah lama-lama Pak Agus, beberapa detik saja silakan. Yus sedulur lanang wadon tua nom. Iya, luar biasa. Terus Pak Agus? Aja pada mereki narkoba. Luar biasa. Karena ya mungkin cukup Pak Agus, atau mungkin Pak Agus malah jadi ini nih, jadi juga merasa pengen nyanyi lagi nih, karena memang ini luar biasa ya. Jadi kita bukan Pak Agus yang berstatement, tapi saya dan orang-orang juga berstatement, terutama yang sudah tahu beliau. Beliau selain salah satu pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes, beliau juga suka dengan seni ya. Dan Nilala juga ketemu Mas Lukman juga yang tidak jauh juga dari seni. Nah, untuk itu closing statement dan juga mungkin barangkali ada sedikit tambahan barangkali seperti Pak Agus. Silakan. Yang utama closing statement Mas Lukman. Ya, kalau tambahannya mau saya sangat suka dengan lagunya Pak Agus, nanti sama. Iya betul. Jadi pendengar Singosari FM dan Top FM Paguyangan, mari kita memulai langkah dengan berhenti berbicara, mulai melakukan, termasuk dalam melawan narkoba. Kita tidak hanya berangan-angan, tapi kita betul-betul melakukan dari diri sendiri, paling tidak punya niat untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Luar biasa. Mas Raffi, closing statement, tidak usah banyak-banyak, silakan. Oke, pendengar Singosari FM dan Singosari Top FM Paguyangan, pesan dari saya, jauhi narkoba, dekati agama. Karena dengan kita mendekati agama, mempelajari agama, maka benteng keimanan kita menjadi kuat. Kita bisa untuk mampu menahan diri dari godaan atau rayuan-rayuan narkoba yang tentunya sangat menjerumuskan dan sangat dilarang oleh agama. Itu aja, terima kasih. Biasa Mas Raffi dan juga Pak Agus, Mas Lukman, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Paguyangan di mana saja Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita ya, dengan bincang-bincang khusus ya, dialog khusus bersama Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Brebes, Bapak Muhammad Agus Wahid MKes, dan beliau
didampingi oleh Bapak Lukman Suyanto Sarjana Hukum, juga Bapak Rafiuddin Musa SEMM dari Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Luar biasa apa yang telah